Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja ya Tak ya, karena di situasi seperti sekarang ini kita tetap diizinkan untuk beribadah online. Ya benar banget. Walaupun kita belum bisa ibadah secara langsung dan ibadah secara online, nah kita mau menghimbau teman-teman untuk menonaktifkan aplikasi yang tidak digunakan sementara supaya kita bisa sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Betul. Nah kalau sudah siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, kita pujikan satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan ya Tak ya. Meskipun di saat ini kita tetap diizinkan untuk beribadah online, tapi kita tahu ya Tak bahwa pandemi ini memberikan dampak yang besar buat kita ya. Walaupun semua terkena dampaknya, jangan kita jadikan beban gitu ya Cia. Kita serahkan sama Tuhan dan kita tetap berserah gitu sama Tuhan. Dan kita mau sambung pujian kita, mari kita memujikan sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
sesuatu terjadi saat datang Dia bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, Dia kan sanggup memulihkan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, peduli hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam situasi yang masih seperti saat ini Tuhan. Kami masih bisa bersekutu dengan kawan-kawan kami Tuhan, teman-teman pemuda-pemudi Gereja Kemah Tabernakel Gresik Tuhan, lewat ibadah online ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami masih berkerinduan Tuhan untuk mencari Engkau. Walaupun dengan keterbatasan, kami secara fisik tidak bisa hadir di gereja, tetapi kami bisa dipersatukan di ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan nanti bisa menjadi terang dalam hidup kami dan kami menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati Evangelis Roni yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau sehingga firman yang disampaikan bisa melekat dalam hati kami, jadi landasan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, melalui video ini saya hadir di hadapan saudara-saudara pemuda-pemudi Gereja Kemah Tabernakel Gresik dan Surabaya, dan kepada saudara-saudara semua yang menonton video ini. Doa dan harapan saya, saudara semua diberkati Tuhan dan terus berkemenangan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat proses penciptaan, Tuhan menciptakan semua, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Tuhan menciptakan semua dengan berfirman, maka semua menjadi ada. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, tentu dengan cara yang berbeda. Pada saat manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dengan tangan Allah sendiri, atau Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan manusia dengan tangannya sendiri. Itulah sebabnya manusia itu menjadi
ciptaan Tuhan yang spesial, ciptaan Tuhan yang istimewa. Sehingga manusia itu mendapat perhatian, kasih yang sangat sempurna. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa pada saat malaikat itu berdosa, langsung dibuang. Tetapi pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Allah mencari, Allah menyelamatkan, karena sangat berharga manusia itu di hadapannya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saya dan hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan sebaik mungkin sebagai orang-orang muda. Inilah saatnya untuk kita terus setia dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, dan kesempatan itu sangat berharga dan tidak akan terulang dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu kita baru saja merayakan Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Untuk itu, lewat kesempatan saat ini saya juga menyampaikan selamat Paskah buat saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua, pemuda-pemudi Gereja Kemah Tabernakel Gresik dan Surabaya, atau kepada saudara semua dimanapun saudara berada yang menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita pasti terus dituntun Tuhan untuk terus berjalan di dalam kemenangan bersama Dia. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 21 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Saya tunggu saudara untuk bersama saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, orang-orang yang percaya, bahkan semua manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Semua ciptaan Tuhan, keturunan Adam, Tuhan sangat mengasihi. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maka akan beroleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang di tepi pantai, di mana di situ juga ada murid-murid yang sedang berusaha untuk menjala atau menjaring ikan. Pada saat Tuhan Yesus datang, murid-murid tidak tahu atau tidak mengenal Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi puji Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan caranya ingin untuk meyakinkan para muridnya supaya mereka harus percaya kepada Dia, bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ketika hari mulai siang, jadi Tuhan datang di situ pada siang hari, tetapi murid-murid itu tidak tahu, tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pelajaran, pokok renungan bagi kita, bahwa
Tuhan Yesus sebenarnya selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Ada orang yang merasa Tuhan terlalu jauh dari hidupnya. Nah, itulah sebabnya pada saat menghadapi kenyataan hidup yang sulit, yang sukar, kadang orang itu menjadi takut. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena iblis berusaha untuk menebarkan, membuat orang itu hidup dalam ketakutan, sehingga orang itu tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, padahal Tuhan berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Pasti digenapi. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan berdiri, Tuhan ada di situ, Tuhan dekat mereka. Tapi murid-murid itu tidak tahu, tidak mengenal. Yang datang adalah Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Rasakan kehadirannya setiap hari dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan hadir, bukan sekedar Tuhan hadir saja, tapi Tuhan ingin untuk memberkati kita, Tuhan ingin menolong kita, menuntun kita, sehingga kita setiap hari kita melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, Dia hidup, maka ada hari esok. Dia hidup, Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Belum pernah ada dan tidak akan ada lagi kasih seperti kasih Yesus. Anak-anak muda dimanapun saudara berada, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada dan Dia ingin dekat dengan kita. Ya, karena Tuhan ingin dekat dengan kita, maka Tuhan datang dan Tuhan mencari para murid. Tuhan datang dan Tuhan mencari kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu bahwa hidup manusia, hidup kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus memanggil para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan saya dan saudara anak-anak muda, orang-orang muda yang dipanggil di masa muda saudara, tidak kebetulan saudara, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti murid-murid dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian kita dipanggil untuk menjadi berkat di rumah kita, di tempat kita bersekolah, di tempat kita bekerja, atau di lingkungan di mana kita berada. Tuhan menetapkan kita di sana, Tuhan mengutus kita di sana untuk kita menjadi berkat. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengutus kita dan Tuhan juga pasti campur tangan. Campur tangan Tuhan dalam hidup kita terbukti adalah penyertaannya setiap hari kita rasakan. Ada orang yang merasa Tuhan itu terlalu jauh dari hidupnya. Tetapi yang dia rasakan adalah kekuatan lain, roh-roh lain. Lebih merasakan kehadiran iblis, roh jahat dalam hidupnya. Sehingga kadang ada orang bercerita bahwa di tempat tertentu dia merasakan bulu kuduk berdiri. Ya, ada makhluk lain yang hadir di situ. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau kita disertai oleh Tuhan, kuasa kegelapan atau roh jahat menyingkir dari kehidupan kita. Takut mendekati kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan Yesus, iblis akan menjauh dari kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi Tuhan ingin manusia itu selalu dekat dengan Dia. Karena ketika manusia itu dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan aman, hidupnya akan tenang, dan berjalan dalam kepastian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang Tuhan katakan kepada Simon dan rekan-rekannya pada saat itu? Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan diutus menjadi berkat. Dan engkau akan disertai, kita semua akan disertai oleh Tuhan. Jangan kita takut. Ketakutan itu datang tiba-tiba. Ada orang yang takut hari tuanya bagaimana. Ada orang yang takut hari esoknya bagaimana. Apalagi anak-anak muda takut menghadapi hari esok. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan, orang beriman, hari esoknya pasti baik. Amin. Hari esok Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang kita lakukan saat ini adalah percaya, ikut Tuhan sungguh-sungguh, serahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa bahwa apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini, yang masih sekolah, sekolah yang baik. Yang kuliah, kuliah yang baik. Yang sudah bekerja, bekerja yang baik. Memberikan yang terbaik. Maka kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini adalah jangan kita takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada Tuhan yang berjanji, yang berkata kepada murid-muridnya pada saat itu 2000 tahun yang lalu, dan hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, kamu jangan takut, aku menyertai kamu. Kamu jangan takut, aku menjamin hari esokmu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pesan Tuhan kepada kita, kita jangan takut. Karena Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Dia rela mati untuk menggantikan kita. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau mati untuk kita, Tuhan mau menggantikan kita masuk ke dalam alam maut. Tuhan menggantikan kita tergantung di atas salib. Karena Dia mengasihi kita. Karena kita adalah ciptaannya yang paling istimewa. Sangat spesial di hadapan Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Murid-murid meninggalkan Yerusalem, meninggalkan panggilan mula-mula, penjala manusia, kembali ke pantai, kembali menjala ikan. Tetapi puji Tuhan, kasih Tuhan terus menjangkau mereka. Tuhan datang dan Tuhan mencari, Tuhan bertemu mereka. Tujuannya adalah Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ini loh aku bangkit, ini loh aku hidup. Kamu gak usah takut, hidupmu dalam jaminan Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan kepada murid-muridnya. Dan hari ini juga Tuhan katakan kepada saya dan saudara bahwa kita ingat bahwa hidup kita di dalam jaminan Tuhan. Tuhan berdiri, Tuhan ada, Tuhan mendampingi kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam ayat berikutnya kita lihat di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sapaan Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, hai anak-anak. Tuhan bicara sebagai seorang bapak, pribadi bapak yang sangat mengasihi murid-muridnya, mengasihi kita semua, mengasihi semua orang. Tuhan menyapa murid-muridnya, hai anak-anak. Hari ini Tuhan menyapa kita, hai anakku, apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu butuhkan saat ini? Katakan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Bapa yang penuh perhatian. Bapa yang mencurahkan kasih-Nya yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Dan kita semua menerima kasih Tuhan.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak, yakinlah bahwa Bapa kita di sorga sudah menyediakan yang terbaik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ada proses yang harus kita hadapi. Dan proses-proses itu kadang menyakitkan. Tapi ujung atau akhir dari proses, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah sebabnya orang-orang muda atau anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini saudara dalam proses. Proses kehidupan itu semua orang pasti menghadapi atau menjalani. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai seorang anak yang tahu bahwa bapaknya tidak pernah meninggalkan dia, maka saya percaya bahwa hidupnya tidak akan takut, hidupnya selalu tenang, karena selalu yakin bahwa seorang anak pasti menerima yang terbaik dari bapaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita butuhkan saat ini? Apa yang kita doakan saat ini? Tuhan tahu. Bukan sekedar Tuhan tahu, tapi Tuhan sanggup untuk menjawab doa-doamu. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, hai anak-anak. Ya, Tuhan menyapa mereka dengan mengatakan hai anak-anak. Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Saudara, Tuhan memberikan jaminan. Jaminan apa itu? Jaminan kepastian. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tuhan sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan juga minta kita belajar taat, belajar nurut. Orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman dalam hidupnya akan mengalami mujizat, akan menerima pertolongan. Ketika kita baca di dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-6 khususnya, pada saat Tuhan katakan kepada para muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan pada saat murid-murid mendengar, murid-murid melakukan apa yang Tuhan suruh. Maka apa yang terjadi? Pada saat itu juga mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu mendengar firman, percaya, melakukan, maka mujizat terjadi dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita dan sapaan Tuhan kepada kita, hai anak-anak, apa kebutuhanmu? Hai anak-anak, apa yang kamu perlukan saat ini? Saya tidak tahu, tetapi saudara sendiri pribadi bicara, sampaikan kepada Bapa kita yang di sorga. Maka saya percaya Bapamu mendengar, menjawab setiap jeritan doa saudara. Dan saudara, apa yang saudara doakan, dikatakan bahwa Tuhan memberikan jaminan bahwa di dalam Tuhan pasti doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar bersama-sama. Tidak ada pilihan lain ya dalam hidup kita. Hanya satu pilihan, kita memilih Yesus dalam hidup kita. Ya, memilih ikut Yesus, memilih percaya Tuhan Yesus sampai kita tinggalkan dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa contoh ya di dalam firman Tuhan. Tapi saat ini saya hanya ambil 2 contoh yang saya rindu bagikan itu kepada kita semua. Contoh yang pertama saudara adalah pribadi Daud. Kita semua pasti
sering mendengar siapa sosok atau pribadi Daud. Daud adalah seorang muda yang belajar sejak masa mudanya menjadi seorang yang penurut, taat kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mendapat kepercayaan dari orang tuanya untuk menjadi seorang gembala, menjaga ternak orang tuanya di padang. Sedangkan saudara-saudara Daud, mereka semua menjadi tentara atau prajurit di Israel. Apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Daud adalah pribadi yang taat, nurut orang tua. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga ketika kita baca dalam firman Tuhan, pada saat ada binatang buas, singa, beruang datang untuk menerkam ternak-ternak yang dia jaga, dikatakan bahwa Daud berusaha melindungi, bahkan dikatakan singa atau beruang, binatang buas itu dibunuh, dibinasakan oleh Daud. Daud menjalankan tugasnya dengan baik, dan ternyata itu adalah proses yang harus dijalani. Dan ketika Daud lulus dari proses, Daud sekolahnya di padang gurun, saudara. Dan ketika Daud lulus, Daud dipromosikan. Bukan Daud yang mempromosikan dirinya sendiri, tetapi Tuhanlah yang mempromosikan Daud. Sehingga pada saat Daud datang di medan pertempuran, disitulah mulai Daud dipromosikan Tuhan. Dan ketika menghadapi Goliat, Daud menang. Dan Daud melihat bahwa perjalanan hidupnya banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada Daud. Dikatakan firman Tuhan, Daud disertai oleh Tuhan. Daud disertai oleh Tuhan. Saya dan saudara juga disertai oleh Tuhan. Kita menghadapi proses apapun, tantangan apapun dalam kehidupan kita, ingat, kita disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Semuanya sudah diukur, tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Daud adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara percaya Tuhan menyertai saudara? Katakan kepada orang yang ada di sebelahmu, mungkin saudara sedang menonton video ini bersama teman atau salah satu anggota keluarga saudara, katakan kepada dia, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi katakan, Tuhan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Tuhan berkata kepada para murid, khususnya kepada Simon, kamu jangan takut.
Hari ini juga Tuhan berkata kepada kita, kamu jangan takut, aku menyertai kamu. Kalau Tuhan berkata aku menyertai kamu, janjinya itu pasti dilaksanakan. Kalau kita manusia berjanji, kadang kita lupa janji kita. Tapi Bapa kita di sorga berjanji menyertai kita, Dia pasti melaksanakan janjinya. Ketika Daud dipanggil dari padang gurun, datang dan sambil mengurapi Daud, pada saat itu Tuhan menyertai Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa saya dan saudara selalu disertai oleh Tuhan. Ada contoh yang kedua yang kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 28. Kejadian 37 ayat 28, demikian firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita lihat contoh yang kedua. Yusuf mengalami proses yang panjang. Dan jujur secara manusia mungkin itu yang kita alami. Ya, mungkin saja kita berkata bahwa aku sudah tidak sanggup lagi. Tetapi kita melihat bahwa pribadi Yusuf yang tekun, sabar, menjalani semua proses kehidupan itu. Dan saya percaya bahwa saya dan saudara ketika menghadapi proses-proses yang demikian, saya berharap kita juga kuat menghadapi semuanya. Yusuf sama dengan kita, tapi kenapa dia bisa? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Kita juga disertai oleh Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Pada saat saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, maka pada saat itu saya membayangkan Yusuf mungkin menangis, tapi tidak ditulis di dalam Alkitab firman Tuhan. Betapa sedih hati Yusuf. Kalau orang lain yang menyakiti, mungkin dia bisa menerimanya. Tetapi ini saudara-saudaranya sendiri melakukan hal yang demikian. Diangkat dari dalam sumur. Kemudian dikatakan di sini, dijual. Dan orang Midian itu membeli dan membawa Yusuf ke Mesir. Dan apa yang terjadi ketika sampai di Mesir? Ayat yang ke-36. Dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di Mesir, Yusuf dijual kembali. Saudara, yang saya tahu, ya, domba, kambing, nah ayam, binatang-binatang, nah itu yang diperjualbelikan, ya, dan itu umum, itu wajar. Tapi kita melihat di sini, saudara-saudaranya menjual adiknya sendiri. Yusuf sampai di Mesir, Yusuf tinggal di Mesir bukan atas kemauannya sendiri. Tapi saudara tahu, Yusuf menjalani semuanya. Dan pada akhirnya kita mendengar dari Yusuf bahwa Yusuf ada di Mesir bukan atas rancangan manusia, tetapi Tuhan yang merancang semuanya. Atas rancangan Tuhan, Yusuf ada di Mesir. Itu yang dikatakan oleh Yusuf. Dan saya mau katakan kepada kita semua hari ini, semua yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Hidup kita dalam rancangan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah dirancang oleh Tuhan. Dan rancangan Tuhan,
rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menjalani proses yang panjang. Yusuf menghadapi proses yang panjang juga. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka. Saya dan saudara harus tahu bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Itulah sebabnya ingat, mungkin kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mungkin biasa-biasa. Keluarga yang mungkin serba kekurangan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancang hidup kita terus hidup dalam kegagalan, hidup dalam kekurangan. Tapi Tuhan merancang hidup kita untuk Tuhan mengangkat kita. Tuhan terus membuat kita, dan pada saatnya kita akan melihat campur tangan Tuhan. Ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan yang berjanji itu pasti janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Kita nggak usah melihat keadaan, dan keadaan itu membuat kita pesimis. Tapi kita mau katakan, Tuhan, walaupun keadaan yang ada, yang aku lihat, yang aku alami, secara manusia mustahil, tapi aku yakin di dalam Tuhan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini seolah-olah kita ada di padang gurun, seperti orang Israel. Asal kita bersama Tuhan, padang gurun itu akan diubah menjadi tempat yang istimewa, tempat yang paling bahagia, karena ada Tuhan bersama kita. Mungkin saat ini seolah-olah kita sedang ada di dalam penjara. Ingat, Rasul Paulus bersama dengan temannya dalam pelayanan, Silas. Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Dan kita semua tahu dalam kata-kata pujian itu, pasti ada ucapan syukur di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, belajar mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, Tuhan melihat, Tuhan menghargai orang yang hidupnya belajar mengucap syukur. Seperti Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Segala keadaan itu artinya waktu senang mengucap syukur, waktu susah mengucap syukur. Ketika orang waktu senang mengucap syukur, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi pada saat orang susah mengucap syukur, itu tidak semua orang melakukan hal seperti itu. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah menerima sapaan Tuhan, hai anak-anakku, apa yang kamu perlukan hari ini? Akan terus belajar mengucap syukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjangkau kita semua. Saya berdoa firman-Nya memberkati kita semua. Itulah sebabnya tetap semangat dalam situasi apapun. Kita terus semangat untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Karena saya percaya semua yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhatikan. Masa mudamu persembahkan kepada Tuhan. Masa muda yang penuh harapan, penuh cita-cita. Di dalam Tuhan, cita-citamu pasti terjadi. Rencanamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Karena saudara adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti campur tangan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Bapa, terima kasih
kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pada saat murid-murid kembali ke pantai, menjala ikan, Engkau datang di situ dan Engkau berbicara kepada mereka. Engkau meyakinkan mereka bahwa Engkau telah hidup, Engkau bangkit dari antara orang mati. Dari pelajaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur bahwa Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau mau supaya kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Engkau, seperti Daud, seperti Yusuf, mereka menghadapi proses yang sangat berat. Tetapi kami belajar hari ini bahwa mereka disertai oleh Tuhan, maka Engkau juga campur tangan. Sehingga akhir dari proses itu, mereka menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga rindu Tuhan seperti itu. Berkati semua orang-orang muda dimanapun kami berada. Berkati kami. Kalau Engkau memberkati murid-murid-Mu, Engkau memberkati Daud, Engkau memberkati Yusuf, Engkau memberkati semua orang yang percaya kepadamu. Kami percaya berkat Tuhan juga pasti turun atas kami. Hari esok kami, masa depan kami, Engkau yang menjamin, Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah dikuatkan dengan berkat firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah pada hari ini dalam doa, kita mau pujikan satu pujian, Ku Tahu Tuhan, Ku Tak Pernah Tidur. Dan jiwaku akan terang di dalam-Mu, oh Tuhan, di dalam-Mu, sertaku di dunia. Dan jiwaku akan terang di dalam-Mu, oh Tuhan, di dalam-Mu, sertaku di dunia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Di akhir ibadah kami saat ini, sekali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di gereja ini, Tuhan hadir di rumah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Itulah sebabnya sekali lagi, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus saat ini turun atas kita,
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.